Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Arumsari dengan NIM 204639925 SV18244 dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan penilaian ekskavator menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pasar, pendekatan biaya, kemudian menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, untuk pendekatan pasar itu sendiri, pendekatan pasar ini akan menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Kemudian, untuk pendekatan biaya ini menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, di mana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih daripada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara pada saat pembelian atau konstruksi. Kemudian untuk pendekatan pendapatan ini menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang penilai saat ini. Nah, untuk penjelasan perhitungan lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Baik, yang pertama adalah penilaian dengan menggunakan pendekatan data pasar. Di sini kami menggunakan 3 pembanding. Ketiga pembanding ini berlokasi di Jabodetabek, sehingga nantinya lokasi ini juga akan kami sesuaikan. Kemudian untuk tahun pembuatannya, antar pembanding sama, yaitu tahun 2013. Modelnya sama, yaitu SH210, sehingga menurut kami tahun tidak terlalu berpengaruh dan tidak perlu disesuaikan selama kondisi mesin dalam keadaan sama-sama baik. Kemudian untuk kondisi bodi, semuanya baik, tapi untuk kondisi cat, pada objek penilaian baik, dan untuk pembanding 1, 2, dan 3 sangat baik, sehingga nanti juga perlu untuk disesuaikan. Kemudian untuk hour meternya, pembanding 1, objek penilaian 10.000, pembanding 1 14.000, pembanding 2 7.000, dan pembanding 3 8.000. Kemudian untuk tipe mesin, kapasitas bucket, aki, jenis tracker, dan lain-lain kurang lebih sama. Kemudian untuk sumber datanya, di sini sama-sama ditawarkan pada tahun 2023 awal. Kemudian untuk sumber datanya seperti yang tertera berikut, dan untuk harganya, pembanding 1 adalah 398 juta, pembanding kedua 398 juta juga, dan pembanding ketiga 390 juta. Untuk harga setelah diskonnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada bagian penyesuaian, di sini kami menyesuaikan lokasi, yaitu dengan biaya angkut Jabodetabek 15 juta, dibagi dengan harga ekskavator setelah diskon, begitu pula dengan pembanding lainnya. Karena ini sama-sama di Jabodetabek. Kemudian untuk hour meternya, selisih antara pembanding dan objek nantinya dibagi dengan 1.500.000 dikali dengan kelipatan per tiap
jarak tempuh 10.000. Karena hour meter P2 dan P3 itu lebih kecil daripada objek, yang artinya kalau hour meternya lebih kecil, jarak tempuhnya lebih kecil, itu kan berarti uh, lebih baik dari objek, maka di sini di minus. Selanjutnya, penyesuaian pada kondisi cat. Biaya pengecatan ulang atau baru yaitu sebesar 15 juta, nantinya dibagi dengan harga penawaran setelah diskon, sehingga dihasilkan persentase sebagai berikut. Nah, karena ketiga pembanding ini kondisi catnya sama-sama lebih baik dari si objek, maka kita minus juga. Selanjutnya, setelah perhitungan tadi, diperoleh bobot yang cukup mirip-mirip, yaitu sama-sama 33% koma sekian, maksudnya 33 koma sekian persen, di mana untuk pembanding 1 yaitu 133.298.000 dan pembanding 2 129.205.000, kemudian untuk pembanding 3 126.127.000. Di sini bobotnya mirip-mirip, yaitu 33%. Kemudian setelah itu kita lakukan pembobotan, di mana dari pembobotan ini dihasilkan nilai indikasi sebesar 388.630.000. Baik, selanjutnya adalah penilaian dengan pendekatan biaya. Di sini ada harga alat berat yaitu $115.000 atau jika dikonversi dalam rupiah yaitu seharga 1.106.143.500 per September 2012. Kemudian untuk mencari RCN-nya itu indeks tahun sekarang dibagi dengan tahun perolehan dan nantinya dikali dengan harga perolehan. Nah, perolehan ekskavator ini kan pada tahun 2012 dan indeks pada tahun 2012 adalah 133,9 dan indeks pada tahun sekarang adalah 188,6. Setelah itu dibagi, yaitu yang tahun sekarang dibagi dengan tahun perolehan dan dikalikan dengan harga perolehan tadi, yaitu 1.106.000.000 sekian tadi. Sehingga menghasilkan nilai RCN 1.555 RCN 1.558.712.323 rupiah. Selanjutnya untuk mencari penyusutannya adalah umur aktual 2023 dikurangi 2012 11 dan dibagi dengan umur ekonomisnya 15 tahun yaitu menghasilkan persentase sebesar 73,3%. Nah, kemudian untuk mencari besaran penyusutan adalah 73,3% tadi dikali dengan FCN 1.558.000.000 sekian tadi, sehingga menghasilkan besaran penyusutan yaitu 1.143.055.000 rupiah. Selanjutnya, untuk nilai pasar dengan pendekatan biaya ini,
itu adalah RCN 1.558.000.000 tadi dikurangi dengan eh, besaran penyusutan ini sehingga diperoleh nilai pasar 415.656.000 rupiah. Penilaian eskavator dengan pendekatan pendapatan. Di sini kita memperoleh data pendapatan sewa untuk per jamnya adalah 165.000. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh, itu untuk satu hari itu 8 jam kerja dan asumsi kami dalam seminggu ada 5 hari kerja. Nah, 165.000 ini tadi per jam dikalikan dengan 8 jam kerja, dikalikan dengan 5 hari per minggunya, dikali 4, kemudian dikali 12 bulan, sehingga diperoleh nilai sebesar 316.800.000 per tahun, yaitu pendapatan sewa per tahunnya adalah sekian. Kemudian, untuk mendapatkan pendapatan bersih per tahun, kita juga harus mencari biaya operasional. Nah, biaya servis kecil dilakukan per 250 jam, nah dengan biaya 5 juta. Kemudian dalam waktu 1 tahun, biaya servis kecilnya sebesar 60 juta rupiah. Kemudian biaya angkut untuk mobilisasi ke proyek, asumsi penyewa dalam 1 tahun yaitu sebesar 150 juta. Sehingga kita dapatkan pendapatan bersihnya, yaitu pendapatan dari eskavator ini dikurangi dengan biaya operasional, sehingga diperoleh nilai sebesar 106.800.000 rupiah. Kemudian untuk perhitungan diskon rate-nya, ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Rifki kemarin, untuk komponen-komponen perhitungan dari diskon rate ini bisa kita akses di website seperti BI, kemudian PHEI, kemudian ada Damoradan 2022-2023, kemudian kita lakukan perhitungan diskon rate yang menghasilkan persentase sebesar 11,31%. Kemudian diskon rate itu kita pakai di sini, kita mengasumsikan sisa umur ekonomis dari eskavator ini adalah 4 tahun, sehingga kita gunakan untuk tahun proyeksi selama 4 tahun. Kemudian untuk mencari percent value-nya, itu diskon faktor dikalikan dengan income ini. Kemudian untuk diskon faktornya sendiri, rumusnya adalah 1/1 ditambah dengan rate, diskon rate yang sudah kita cari tadi, kemudian dikalikan dengan tahun pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan tahun keempat. Kemudian diperoleh net present value sejumlah 329.159.000. Kemudian untuk mencari nilai scrap-nya, itu NPV dikalikan dengan 20% dan menghasilkan nilai sebesar 83.131.000 rupiah. Kemudian nilai dari pendapatan ini yaitu NPV ditambah dengan nilai scrap yang menghasilkan nilai 412.292.000 rupiah.
Setelah melakukan penilaian dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan juga pendapatan, selanjutnya yaitu merekonsiliasi dari nilai pasar dari seluruh pendekatan. Yang pertama, untuk pendekatan data pasar menyumbang sebesar 35%. Kemudian, untuk pendekatan biaya 32%. Dan untuk pendekatan pendapatan yaitu sebesar 33%. Nah, dari bobot tadi nantinya akan dikalikan dengan nilai pasar dari masing-masing pendekatan. Nah, untuk pendekatan pasar sendiri, yaitu kesimpulannya 135.456.000, kemudian pendekatan biaya 134.527.000, dan pendekatan pendapatan 135.149. Nah, nantinya ini dari ketiga pendekatan ini dijumlah dan menghasilkan total nilai sebesar 405.133.000 rupiah.